Mari kita lihat. Dan kita harus perjelas ini. Bahwa Abdul Wahhab bin Abdurrahman Ar-Rustum ini bukan Wahabiyah, tapi Wahbiyah. Beliau hidup tahun 38 Hijriah. Sedangkan Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi itu beliau hidup pada tahun 1206 Hijriah. Ya. Bagaimana jauh sekali. Maka yang disebut Wahabi yang mana? Yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi. Siapa yang menyebut dia Wahabi? Kakaknya sendiri, yaitu Syekh Sulaiman bin Abdul Wahhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa, amma ba'du. Sahabat TPA Salam ID dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa terus berbuat baik dan senantiasa mengumpulkan amal kebaikan kita agar kelak kita bisa memasuki surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba untuk menjelaskan 17 indikator kebencian Wahabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum itu ada yang perlu kita harus luruskan. Sekarang media sosial begitu gencar. Ya, dakwah-dakwah yang notabene banyak ditonton oleh orang-orang awam. Yang mungkin ketika orang awam itu tidak tahu, maka bisa menjadikan satu landasan dalam dirinya ketika dia akan memakai satu hukum ketika dia ingin berbicara. Maka yang perlu saya tegaskan adalah bahwa ada Wahabi, ada Wahbiyah. Sekarang dibalik, di media sosial banyak. Abdul Wahhab bin Abdurrahman Ar-Rustum, oleh mereka disebut Wahabi. Sedangkan Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi disebut tidak, dia adalah ulama yang memurnikan ajaran Islam. Mari kita lihat. Dan kita harus perjelas ini. Bahwa Abdul Wahhab bin Abdurrahman Ar-Rustum ini bukan Wahabiyah, tapi Wahbiyah. Beliau hidup tahun 38 Hijriah. Sedangkan Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi itu beliau hidup pada tahun 1206 Hijriah. Ya. Bagaimana jauh sekali. Maka yang disebut Wahabi yang mana? Yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi. Siapa yang menyebut dia Wahabi? Kakaknya sendiri, yaitu Syekh Sulaiman bin Abdul Wahhab. Dalam kitabnya Sawak menyebut adiknya sendiri Wahabi. Sedangkan Abdul Wahhab bin Rustum bin Abdurrahman bin Rustum itu Wahbiyah. Coba buka kitab Tarikh Ibnu Khaldun. Di situ dikatakan jelas bahwa Abdul Wahhab bin Abdurrahman Rustum bin Rustum itu adalah Wahbiyah. Maka catat, yang kita bahas hari ini adalah Wahabiyah, bukan Wahbiyah. Maka pelajarilah dengan benar. Baik, yang pertama 17 indikator kebencian Wahabi kepada Rasulullah. Yang pertama adalah program menghancurkan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika tahun 1925 Bani Su'ud itu berkuasa dan berafiliasi terhadap Wahabi, mereka punya rencana untuk membongkar makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu memunculkan gejolak di antara para ulama, bukan hanya dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia, di dunia,
Bahkan di kita ada salah seorang tokoh, Kiai Haji Abdul Wahab, ya, dengan komite Hijaznya berangkat ke sana dan berdiskusi sehingga pada akhirnya makam Rasulullah tidak jadi untuk dibongkar. Masya Allah. Begitu mereka ingin sekali menghilangkan jejak-jejak Rasulullah. Kemudian yang kedua, mereka senantiasa mempropaganda, menyebutkan bahwa ayahanda dan ibunda Nabi Muhammad SAW masuk neraka. Ya Allah, ya Rabbana. Ulama-ulama aswaja saja ketika mereka berbeda pendapat tentang masalah ini memilih diam untuk tidak membahasnya. Ini mereka jelas-jelas dengan menggunakan hadis yang memang hadis ini sahih. Inna abi wa abaka finnar. Tapi kan kita harus tahu bahwa hadis ini bagaimana yang dimaksud oleh Rasulullah. Kalau memang yang dimaksud itu adalah bapakku dan bapamu itu di neraka, maksudnya seperti itu. Lalu bagaimana ketika di dalam Al-Quran Nabi Yakub berkata kepada putra-putranya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida. Catat itu di situ ada qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim. Pertanyaannya, apakah putra Nabi Yakub menyebut Ibrahim dan Ismail sebagai bapak? Bukan. Yang dimaksud di situ adalah kakek. Maka dalam bahasa Arab kata aba itu bisa berarti kakek, bisa berarti paman. Maka banyak sekali di dalam kitab-kitab ya ulama-ulama aswaja mengatakan bahwa yang dimaksud di situ bukan ayahanda dan ibundanya. Karena di dalam Al-Quran sudah jelas bahwa ayahanda dan ibunda Nabi Muhammad adalah min ahlil fatrah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dan tidak akan kami siksa sehingga datang kepada mereka satu utusan. Min ahlil fatrah. Masa kekosongan Nabi. Ya, masa kekosongan Nabi. Jadi kalau kita belajar jangan secara tekstualnya saja. Coba gali. Kalau Anda belajar hanya tekstual saja, pemahaman Anda yang pasti keliru, ya. Kemudian yang ketiga, menegasikan pamannya yaitu Abu Thalib. Memang ada dua pendapat. Dari riwayat Ibnu Abbas mengatakan bahwa Abu Thalib pamannya adalah masuk neraka. Kemudian ada pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang dimukakan oleh Syekh Nawawi, ya, dalam kitab Nurul Dhalam, syarah dari Aqidatul Awam. Itu di situ dijelaskan bahwa ada seorang ulama yang mengatakan bahwa ibunda, ayahanda Nabi dan pamannya dibangunkan kembali setelah wafat, kemudian dibacakan, mereka membacakan 2 kalimat syahadat. Oh, itu kan nggak mungkin. Bagaimana ketika kita menyebut itu tidak mungkin dengan kekuasaan Allah? Bagaimana kalau kita kaitkan dengan Ghafur dan Rahimnya Allah? Allah Maha Ghafur, Allah Maha Rahim. Bagaimana ketika kita kaitkan dengan Ghafur dan Rahimnya Allah? Apakah tidak mungkin? Mungkin saja. Kenapa ulama berpendapat seperti itu? Ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat mengatakan bahwa kata Sayyidina adalah bid'ah. Masya Allah. Ini lagi-lagi pemahaman bid'ah yang salah dan kurang referensi. Kurang referensi. Mari kita lihat. Ketika memang ada mengatakan dalam sebuah hadis, jangan mengatakan Sayyid adalah Allah. Kita lihat asbabul wurud hadis itu. Bahwa Rasulullah mengatakan demikian karena yang diajak bicara adalah lelaki yang baru masuk Islam. Baru memahami Islam secara utuh. Maka beliau mengatakan seperti itu. Lalu kalau kita mengatakan Sayyidina itu bid'ah, bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan bahwa fanadatul malaikatu huwa qa'imun yusalli fil mihrabi annallahi basyaruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasura. Wa sayyida. Yo, Nabi Yahya saja disebut sayyid. Lalu kenapa kita sebagai umat Nabi tidak boleh mengatakan kepada Nabi sayyid? Ayo, bagaimana jawaban itu? Ayo. Kemudian yang kelima,
mengatakan bahwa sholawat tafrijiyah syirik. Masya Allah, lagi-lagi mereka tidak memahami bahasa Arab, tata bahasa Arab yang utuh. Yang mereka permasalahkan adalah alladzi tanhalu bihil uqan wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihir raghaib. Kalau kita belajar ilmu sharaf, itu kan adalah tanhalu itu mengikuti wajah infa'ala yang memiliki fungsi yaitu limutawa'ati fa'ala. Artinya dampak dari fa'ala, ada subjek yang disembunyikan. Bahwa secara letterlek tidak bisa diartikan bahwa ketika Nabi Muhammad melepaskan satu ikatan, apakah di situ Allah tidak berperan? Allah berperan. Lalu bagaimana dengan doanya Nabi Musa alaihissalam, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Pertanyaannya, yang melepaskan, ya Allah lepaskanlah ikatan dalam lisanku. Itu wahlul di situ kan lepaskanlah, tidak memakai kata-kata. Berarti yang melepaskan itu siapa? Allah. Maka dalam sholawat tafrijiyah ini, maka ayo, kenapa pakai tanhalu di situ? Kenapa pakai tanfariju? Kenapa pakai tuqdo? Harus faham. Anda saja tidak faham dasar-dasar ilmu syorab. Bagaimana Anda mengatakan syirik? Lalu pertanyaan kedua, kalau memang sholawat tafrijiyah syirik, bagaimana ketika ada orang awam yang mengatakan, saya lagi sakit flu nih, lagi batuk. Oh, minum ini, sembuh. Pertanyaannya, yang menyembuhkan obat itu atau Allah Subhanahu wa taala? Kenapa Anda tidak mengatakan kepada orang yang oh minum ini sembuh, dia syirik karena sudah menyekutukan Allah, karena wa idza maridtu fa huwa yashfin. Yang menyembuhkan itu Allah, bukan obat. Ayo, berpikir kembali. Kemudian yang enam, mereka mengatakan tidak ada syafaat. Masya Allah, ya, tidak ada syafaat. Nah, mereka lagi-lagi memahami Al-Quran di dalam surah Yunus bahwa yaqulun haulai syufa'una, itu mereka mengatakan bahwa mereka yang memberikan syafaat itu kan kaum musyrikin yang ketika itu meminta syafaat kepada berhala. Apakah sama dengan kita meminta syafaat kepada Nabi atau kepada orang soleh? Beda jauh. Maka fahami dulu kata-kata syafaat itu seperti apa. Kemudian yang ketujuh, mengatakan bahwa maulid Nabi tidak diajarkan oleh Nabi. Nabi yang mengajarkan, ya Nabi, kenapa Anda puasa hari Senin? Karena hari ini adalah hari kelahiranku. Nabi saja, oh kalau gitu ya udah puasa, sudah jelas. Oh, para ulama, para tabi'in, sahabat, imam yang madhab itu tidak maulidan. Kenapa mereka tidak seperti itu? Karena mereka hidup berdekatan. Para sahabat tahu jelas Rasulullah itu. Lalu bagaimana dengan kita? Ketika kita mengadakan maulid, kan tujuannya apa? Untuk mengungkapkan kegembiraan kita karena lahirnya sosok manusia yang luar biasa. Kita saja kalau lahir anak, ya anak kita yang belum jelas masa depannya seperti apa, diakikahin. So kalau andai kata kita tahu anak kita ke depannya akan membunuh kita, mau kita mengakikahin dia? Tidak. Ini Nabi, yang lahir adalah Nabi. Coba Ibnu Abbas ya di dalam kitab Dzur Mansur fi Tafsir Al-Ma'sur bil Ma'sur karangannya Syekh Muhammad Jalaluddin As-Suyuti itu mengatakan bahwa qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Ya. Qul bi fadlillah, fadlillah itu adalah ilmu Allah, wa bi rahmatihi adalah Nabi Muhammad. Maka kita ketika bergembira dengan kelahiran Muhammad, lalu apa salahnya? Wah, tidak ada dicontohkan oleh Nabi. Anda saja sudah berkali-kali mengkiaskan masalah. Tetapi ketika kita mengkiaskan kepada hadis tadi, kok tidak bisa? Kemudian, yang kedelapan, baru janji dibai itu adalah tidak ada contohnya. Bahkan, bid'ah juga segala macam. Tahukah Anda, ketika pamannya Nabi, ya Abbas bin Abdul Muttalib, ya Nabi, bolehkah aku memuji engkau? Ya silakan, memuji Nabi. Akhirnya kata Nabi, gigimu itu tidak akan pernah tanggal satupun. Maka Abbas bin Abdul Muttalib sampai meninggal giginya tetap utuh karena berkah memuji Nabi. Lalu berjanji ini, apakah isinya apa? Isinya kan sejarah, pujian kepada Nabi. Lalu yang salah apa? Bahkan Syekh Al-Barjanji itu seorang mufti dari madhab Maliki, ahli fikih loh. Ulama ahli fikih. Maka ulama ahli fikih tidak mengerti hukum, kan lucu. Kemudian yang kesembilan adalah menghancurkan jejak-jejak Nabi. Ya banyak sekali
makam-makam para sahabat ya di Ma'la sampai sekitar 7.000 dihancurkan oleh Wahabi. Kemudian yang 10 adalah mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad adalah manusia biasa. Ya, memang Nabi Muhammad itu manusia biasa, tetapi beda dari yang lain. Sayyid Alwi Al-Maliki itu mengatakan Nabi Muhammad itu manusia tapi seperti batu mulia yang luar biasa. Ya, kalau hanya mengatakan manusia biasa sama seperti kita, waduh, Masya Allah. Itu pernah terjadi loh. Di dalam surah Hud ayat 27, ya, ma naraka illa basyaram mithlana. Kaum Nabi Hud menganggap Nabi Hud, ya, mohon maaf, kaum Nabi Nuh mengatakan Nabi Nuh itu manusia biasa. Bahkan kemudian di dalam surat Al-Mu'minun 47, ya, faqalu anu'minu li basyarin mithlina wa qaumum lana 'abidun. Menganggap Nabi Musa dan Nabi Harun hanya manusia biasa, kaumnya loh. Bahkan kaumnya Nabi Muhammad, ya, ketika itu penduduk Mekah mengatakan wa qalu ma li hadzal rasul yaqulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Jadi kok Nabi makan, Nabi kok berjalan. Itu sisi kemanusiaan Nabi. Tapi di balik itu kan Nabi Muhammad bukan hanya manusia biasa yang sama seperti kita. Ada kelebihannya. Kemudian yang ke-11, mereka mengatakan bahwa tidak ada mimpi dengan Nabi. Lalu bagaimana dengan man ra'ani fil manami fasirani fil yaqdhah. Barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka dia melihatku seperti berada di depannya. Dan setan itu tidak bisa menyerupakanku. Kita ambil contoh, ya, ahli mufassir yang terkenal Imam Al-Qurtubi itu dalam kitab Al-Mufhim mengatakan bahwa saya melihat Nabi Muhammad secara jelas di depan saya. Ayo, berani bilang kepada Syekh Al-Qurtubi bahwa dia berbohong? Berani mengatakan, oh itu bohong, itu hasud atau hoaks segala macam? Ayo. Kemudian yang ke-12, Nabi tidak maksum, Masya Allah. Nabi Muhammad berapa kali dibedah dadanya. Ketika Isra Mi'raj, ketika kecil dibedah. Supaya apa? Supaya bersih hatinya. Ketika beliau akan melakukan kesalahan, langsung malaikat Jibril mengingatkan. Kan seperti itu, kemaksuman Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ke-13, ziarah kubur, perbuatan yang sangat kejam. Masya Allah. Bahkan sudah banyak sekarang ya, kitab-kitab yang dirubah. Tadinya ziarah ke makam Rasulullah, ke makam Rasul diganti ziarah Makkah Madinah oleh Wahabi itu. Kenapa? Bahwa ziarah itu, Masya Allah, ziarah yang kita lakukan ke makam Nabi. Bahkan kan madhab Hambali yang mereka mengatakan Wahabi itu, oh saya madhabnya Hambali. Kenapa mereka tidak mengambil madhab Hambali yang mengatakan setelah ibadah haji, sunnah itu langsung ziarah ke makam Nabi? Itu sunnah loh. Pernah baca atau tidak? Ini jangan-jangan tidak dibaca. Kemudian yang ke-14, mereka senantiasa merebut Mekah, ya, Wahabi itu merebut Mekah dan Madinah dari cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada tahun 1802, ketika itu Karbala diserang. Ini sejarah, ya, dibunuh segala macam, banyak pembunuhan, pembantaian oleh Wahabi. Tahun 1805 Madinah diambil alih. Kemudian tahun kemudian 1806 Mekah diambil alih. Mereka memaksa para ulama berjanji untuk ikut paham mereka. Sok, buka sejarahnya. Ayo kita jujur pada sejarah yang harus diketahui oleh orang lain. Supaya orang lain paham, supaya orang awam itu paham bagaimana bahayanya Wahabi. Kemudian yang ke-15, yaitu menegasikan para habaib. Terkadang saya lucu. Ketika ada seorang pemuka agama atau ustadz lah dikatakan, mereka menyalahkan, apa itu habaib, ibadahnya kayak gitu. Mohon maaf, beliau adalah cucu Rasulullah. Kan kalau kita tanya, ketika kita ingin bertanya kepada seseorang, ternyata orang tersebut sudah meninggal, kan? Kita nanya kepada anaknya gak ada, kepada cucunya kan? Lalu ketika ibadah yang dilakukan para habaib itu, wah menyimpang segala macam, ayo habaib, ayo Anda harus jujur bahwa ini salah. Lalu pertanyaannya, ketika mereka beribadah, banyak yang aswaja dan mereka ziarah kubur, mereka percaya syafaat. Lalu yang salah para habaibnya atau pemahaman kita yang salah? Bahkan kan sudah jelas ya, ketika Asal bin Wa'il ya, mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak akan mempunyai keturunan, maka turunlah surat Al-Kautsar kan, fasholli li rabbik inna syani'aka huwal abtar. Ya, mereka mengatakan bahwa Wa'il ini mengatakan bahwa Muhammad akan tidak punya keturunan. Ternyata dia yang tidak punya keturunan. Terbukti ya dari Hasan dan Husain. Sekarang banyak, ada yang bergelar Syarif, ada yang bergelar Sayyid, itu kan di seluruh dunia banyak.
Kemudian yang ke-16 adalah selalu mengklaim tradisi Syiah. Apakah semua yang kita lakukan ya selalu diklaimkan, oh ini Syiah, ini pasti Syiah, ini Syiah. Yang mana? Ziarah kubur kita dengan yang Syiah sama atau tidak? Beda. Ya, ibadah amal ibadah kita ke Syiah sama tidak? Tidak. Mereka selalu mengklaim kita sebagai Syiah, Syiah, tradisi Syiah. Yang mana? Coba sebutkan. Ya, hanya bisa memposting video ini Syiah. Benarkah seperti itu Syiah? Kemudian yang terakhir, hanya mempercayai bahwa Nabi Muhammad punya mukjizat Al-Quran saja. Padahal kalau kita mau menggali lagi di dalam kitab An-Nawadir kalangan Syekh Syihabuddin Al-Qalyubi, itu Nabi Muhammad SAW punya mukjizat yang lain. Di antaranya ketika itu Nabi Muhammad pernah menyembuhkan seorang badui yang Yahudi yang ketika itu menampar pipi Rasulullah. Kemudian dia melihat dengan mata kepalanya sendiri tentang mukjizat Nabi Muhammad ketika timbaannya itu jatuh. Kemudian Nabi Muhammad mengambil tanpa memakai alat, kemudian dibenarkan kembali. Dia berkata, wah, jangan-jangan tangan yang menampar ini adalah menampar orang yang disebut Muhammad itu utusan. Wah, akhirnya dipotong. Kemudian kan disembuhkan oleh Rasulullah. Itu mukjizat Nabi dalam kitab An-Nawadir. Maka di penghujung kita bahasan kita ini, yuk kita sama-sama banyaklah membaca referensi. Jangan suka menganggap seseorang yang oh ini bid'ah, oh ini salah, ini segala sesat, segala macam. Jangan-jangan Anda yang ahli fitnah. Anda mengatakan kepada kami ahli bid'ah, jangan-jangan Anda juga ahli fitnah. Karena tidak mau tabayun, duduk bareng kita sama-sama. Dan apa yang kita baca? Referensinya mana? Banyak orang yang hanya membaca 2 referensi, 3 referensi juga menyalahkan amalan orang lain. Ya. Kita contoh Buya Hamka. Buya Hamka ketika datang ke Indonesia pertama kali, wah, ini tidak sesuai. Tapi ketika beliau banyak membaca, beliau faham pada ujungnya. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama perbaiki kualitas keilmuan kita. Belajar ke seseorang yang memiliki sanad yang jelas. Dan belajar kepada orang yang berwawasan luas. Supaya wawasan kita terbuka. Tidak gampang menyalahkan. Tidak gampang menyebut ini bid'ah, ini sesat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila ada kekurangan. Yang benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang salah dari diri kita pribadi, dari kami pribadi. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.